Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Seruni. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di desa kecil bernama Waringin Jati, ada seorang wanita bernama Seruni yang begitu memikat. Wajahnya selalu terlihat sempurna, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Kulitnya sangat halus, bibirnya merah merekah, dan matanya memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Para pria di desa itu sering membicarakan Seruni, mengaguminya sekaligus merasa heran mengapa ia tidak pernah terlihat menua. Suatu hari, seorang pria bernama Arhan datang ke desa tersebut. Ia seorang pekerja proyek yang baru saja ditugaskan di sana. Saat sedang menikmati kopi di warung dekat pasar, ia mendengar bisik-bisik para pria desa tentang Seruni. Seruni itu aneh, kata seorang pria tua bernama Guntoro. Sejak aku masih remaja sampai sekarang punya anak 2, wajahnya tak berubah sedikit pun. Dia memang sangat cantik, tapi banyak pria yang mendekatinya tiba-tiba menghilang, entah kemana. Tambah pria lain dengan nada hati-hati. Arhan penasaran. Seorang wanita cantik. Mungkin aku harus mengenalnya, katanya dengan nada ringan. Para pria di warung saling pandang, lalu menggeleng pelan. Sebaiknya kau hati-hati, ucap salah seorang dari mereka. Ada yang tahu pasti, tapi semua pria yang terlalu dekat dengannya selalu berakhir dengan cara yang misterius. Namun rasa penasaran Arhan justru semakin besar. Malam itu saat berjalan pulang dari sebuah acara di rumah kepala desa, ia melewati sebuah rumah bercat merah tua di ujung desa. Rumah itu tampak tenang, tapi entah mengapa hawa di sekitarnya terasa berbeda. Angin malam berembus lembut, membawa aroma mawar yang samar. Dari balik jendela rumah tersebut, Arhan melihat sekilas siluet seorang wanita duduk di depan cermin. Itu pasti Seruni. Bayangannya tampak begitu tenang, namun ada sesuatu yang membuat Arhan merasakan getaran aneh dalam hatinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Semakin hari rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia pun mencari cara untuk mengenal Seruni lebih dekat, tanpa menyadari bahwa ia perlahan-lahan memasuki sebuah misteri yang telah lama tersembunyi di desa itu. Di ujung jalan yang sepi, seorang wanita berdiri menunggu dalam balutan kebaya yang anggun. Rambut panjangnya tergerai, melambai lembut tertiup angin malam. Wajahnya bersinar diterangi remang bulan. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang mengundang. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang menggoda telinga. Malam yang indah untuk seorang pria tampan berjalan sendirian. Katanya, suaranya begitu merdu. Wanita itu adalah Seruni. Ia berjalan mendekat dengan langkah gemulai. Jemarinya yang halus menyentuh dada Arhan, mengusap perlahan. Kau terlihat kedinginan. Mau mampir ke rumahku untuk secangkir teh? Tanyanya dengan nada yang sulit ditolak. Arhan menatapnya. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Seruni. Bukan sekedar kecantikan biasa, tapi daya tarik yang begitu kuat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikannya. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Tanpa banyak berpikir, ia mengangguk. Sesampainya di rumah Seruni, suasana terasa begitu berbeda. Lilin-lilin kecil menyala, menyebarkan cahaya temaram. Aroma mawar memenuhi udara, menciptakan suasana yang menenangkan sekaligus membingungkan. Seruni menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyerahkannya pada Arhan. Warna teh itu pekat, hampir merah seperti delima. Minumlah, ini akan menghangatkan tubuhmu.
katanya lembut. Arhan menyesapnya perlahan. Rasanya manis, tetapi ada sesuatu yang lain. Rasa yang asing, namun begitu kuat. Perlahan ia merasakan kepalanya menjadi ringan. Tubuhnya terasa panas. Matanya semakin berat. Seruni tersenyum tipis. Matanya berbinar penuh misteri. Jemarinya yang dingin menyentuh leher Arhan. Sudah lama aku tidak merasakan kehangatan seorang pria, bisiknya. Arhan berusaha berkata-kata, tetapi kesadarannya mulai kabur. Pandangannya buram, pikirannya samar, seolah ada kekuatan yang mengikatnya, menariknya lebih dalam ke dalam pusaran yang tak terlihat. Pagi menjelang. Cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela. Arhan membuka matanya perlahan. Kepalanya masih terasa berat, tubuhnya lemah. Ia mencoba mengingat kejadian malam sebelumnya. Tetapi hanya potongan-potongan ingatan yang tersisa. Suara bisikan, sentuhan dingin, dan senyum samar yang terus mengantuinya. Seruni masih di sisinya, tersenyum dengan tatapan yang sulit ditebak. Jemarinya yang lentik mengusap pipi Arhan dengan lembut, tetapi kehangatan yang seharusnya ada tidak terasa. "Kau sudah bangun?" tanyanya dengan nada tenang. Arhan menelan ludah. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Rasa lelah yang aneh, seolah sebagian dirinya telah menghilang. Apa yang terjadi semalam? Kenapa tubuhku terasa sangat lemah? Tanyanya dengan suara serak. Seruni terkekeh kecil. "Kau terlalu menikmati malam kita," jawabnya. "Kau memberi lebih banyak dari yang kau kira." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Arhan meremang. Ia mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Dengan susah payah, ia duduk di tepi tempat tidur dan berusaha mengumpulkan kekuatan. "Aku harus pulang," katanya mencoba tersenyum meskipun tubuhnya terasa begitu lemah. Namun sebelum ia bisa berdiri, tangan Seruni menahannya. Cengkramannya terasa lebih kuat dari yang seharusnya dimiliki seorang wanita biasa. Arhan menoleh, dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang tak biasa dari sosok di hadapannya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang telah mengubah dirinya tanpa ia sadari. Arhan terkejut, tetapi kini ia hanya bisa menatap Seruni yang balas menatapnya dengan sorot mata lembut. Anehnya, justru semakin terasa menyeramkan. "Kenapa buru-buru?" Suara Seruni terdengar seperti bisikan halus yang begitu menenangkan. Hampir seperti sihir yang menghipnotis. "Kau bisa tinggal di sini lebih lama. Kita masih bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Aku belum puas." Arhan merasakan kepalanya berputar. Sensasi aneh menjalari tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menahannya agar tidak pergi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha menarik tangannya dari genggaman Seruni, tetapi wanita itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia justru menarik Arhan kembali ke dalam pelukannya, menjebaknya dalam kehangatan yang aneh dan sulit dijelaskan. Nafas Seruni berembus di telinganya, menciptakan sensasi yang membuat Arhan merasakan pertentangan antara kehangatan dan ketakutan. "Kau masih ingin pergi, Arhan?" Bisik lembut suaranya menggema di benaknya. "Atau mungkin kau ingin tinggal lebih lama bersamaku?" Saat itu juga kengerian menjalar di tubuh Arhan. Seruni bukan hanya wanita biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak wajar, dan ia baru menyadarinya sekarang. Dengan sisa kekuatannya Arhan meronta dan berusaha melepaskan diri. Ia berhasil berdiri dari ranjang, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk bergerak cepat. Langkahnya tersendat saat ia mencoba mengambil pakaiannya yang tergeletak di lantai. Namun sebelum ia sempat meraihnya, Seruni sudah berdiri tepat di belakangnya. Gerakannya terlalu cepat, seolah tidak mengikuti hukum alam. Tangannya melingkari lengan Arhan dengan lembut, tetapi cengkramannya terasa seperti belenggu yang tak terlihat. "Kau tidak bisa pergi,"
bisik Seruni. Arhan menoleh dengan ngeri. Matanya membelalak saat melihat tatapan Seruni yang kini berubah. Pupil matanya tampak lebih besar dari sebelumnya, berkilat aneh, seperti bukan lagi milik manusia. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suara Arhan bergetar, nyaris berbisik. Seruni tersenyum samar, lalu mendekat. Tangannya yang halus menyentuh leher Arhan dengan kelembutan, yang justru membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku hanya mengambil apa yang kubutuhkan," jawabnya pelan. "Dan kau telah memberikannya pada aku." Arhan menelan ludah. Tubuhnya terasa semakin lemah, seakan ada sesuatu yang terserap darinya, meninggalkan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mendorong Seruni menjauh dan berusaha melangkah mundur. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Seruni tidak menghentikannya. Ia hanya tersenyum saat Arhan berlari keluar dari rumahnya. Matahari pagi menyilaukan mata Arhan saat ia akhirnya keluar dari gerbang rumah Seruni. Nafasnya tersengal. Tubuhnya semakin melemah dengan setiap langkah yang ia ambil. Ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi semalam. Namun ada satu hal yang jelas. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Seruni sebelum semuanya menjadi semakin terlambat. Arhan berjalan terhuyung menuju mobilnya yang terparkir di luar rumah Seruni. Tangannya gemetar saat berusaha membuka pintu. Begitu duduk di balik kemudi, ia menarik nafas panjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara pikirannya masih dipenuhi ketakutan dari kejadian yang baru saja ia alami. Ia menatap bayangannya di kaca spion. Wajahnya tampak pucat dan lingkaran hitam mulai terlihat jelas di bawah matanya. Bahkan ada kerutan halus yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Apakah tubuhnya benar-benar terkuras energinya? Tiba-tiba, suara ketukan lembut di kaca jendela membuatnya tersentak. Ia menoleh cepat. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Perlahan ia menyalakan mesin mobil dan menekan pedal gas. Namun saat mobil mulai bergerak, pandangannya menangkap sesuatu di kaca spion belakang. Seruni masih berdiri di teras rumahnya. Wanita itu menatapnya dengan senyum misterius. Matanya yang hitam berkilat, seperti menyimpan rahasia yang tidak bisa ditebak. Arhan merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar kelelahan. Ia merasa Seruni belum benar-benar melepaskannya. Dengan gugup ia menginjak pedal gas lebih dalam, berusaha menjauh secepat mungkin. Namun semakin jauh ia melaju, tubuhnya semakin terasa lemas. Matanya mulai berkunang-kunang, dan kesejukan AC mobil tidak cukup untuk mengusir keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Tangannya mencengkram erat kemudi, berusaha tetap fokus pada jalan di depannya. Tetapi setiap kali ia berkedip, wajah Seruni selalu muncul dalam benaknya. Bisikan lembut itu menggema di telinganya, meski ia tahu tidak ada siapapun di dalam mobil. "Kau tidak akan bisa lepas dariku." Arhan meneguk ludah, mencoba mengusir suara itu dari kepalanya. Namun tiba-tiba, sesuatu melintas di depan mobilnya. Refleks ia membanting setir ke kiri dan menginjak rem sekuat tenaga. Ban mobil berdecit keras di atas aspal, membuatnya nyaris kehilangan kendali. Mobil berhenti mendadak di tepi jalan, nafasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke depan, mencoba melihat apa yang hampir ia tabrak. Tapi jalanan kosong, tidak ada pejalan kaki, tidak ada hewan liar, tidak ada apapun. Apakah ini hanya halusinasi? Jantungnya masih berdegup kencang. Dengan tangan gemetar ia meraih botol air mineral di dashboard dan meneguknya cepat. Tenggorokannya terasa kering, seolah ia baru saja lari bermil-mil jauhnya. Ia harus kembali ke rumah. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di rumah, Arhan langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menyalakan keran air dingin. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya semakin pucat. Matanya cekung. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ini bukan sekedar kelelahan biasa. Tangannya menyentuh dadanya, mencoba merasakan detak jantungnya yang terasa lebih lambat dari biasanya.
Ada sesuatu yang menghisap energinya, sesuatu yang tidak kasat mata. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Arhan memejamkan mata, mencoba mengingat semua yang terjadi semalam. Ada sesuatu yang janggal. Ia mulai menyadari pola aneh yang terjadi sejak bertemu dengan Seruni. Semua pria yang pernah bersamanya tampak berubah. Mereka menjadi lemah, sakit-sakitan, seolah ada sesuatu yang menguras energi mereka secara perlahan. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Malam semakin larut tetapi Arhan tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Seruni muncul, menyelimuti pikirannya. Ia bisa merasakan hembusan nafasnya di telinganya, bisikan lembut yang membuat tubuhnya menggigil. Dengan cepat, ia membuka mata dan menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya berusaha mengusir bayangan itu, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Dengan ragu ia meraihnya dan melihat nama yang tertera di layar. Seruni. Tangannya gemetar saat ia membaca pesan yang masuk. Tidurlah dengan nyenyak sayang. Aku akan menemuimu segera. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Panik. Ia melempar ponselnya ke atas kasur dan menarik nafas cepat. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Bagaimana mungkin Seruni tahu bahwa ia belum tidur? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Arhan menoleh dengan cepat. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tangannya mencengkram erat selimut, berusaha memastikan bahwa itu hanyalah bayangan saja. Tapi tidak, ada sesuatu di luar jendela. Di permukaan kaca yang berkabut perlahan muncul bayangan tangan yang bergerak perlahan, seperti menuliskan sesuatu. Arhan menelan ludah. Ia mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sebuah tulisan samar mulai terbentuk di kaca. Aku sudah masuk. Arhan membeku. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Perlahan ia menoleh ke belakang. Di sana, di sudut ruangan, Seruni berdiri. Namun, ia tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Rambutnya lebih panjang, berantakan, menjuntai hingga menyentuh lantai. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya melengkung, menampakkan gigi-gigi tajam yang mengintip di balik senyumnya. Arhan ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Seruni melangkah mendekatinya. Setiap langkah yang ia ambil membuat udara di dalam kamar semakin dingin. Arhan mencoba mundur, tetapi punggungnya menabrak tembok. Ia terjebak. Seruni mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Arhan dengan lembut. Jangan takut. Arhan merasakan tubuhnya semakin lemas. Kesadarannya mulai kabur. Ada sesuatu yang tak terlihat, perlahan mengisap seluruh energinya. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak. Sebelum semuanya menjadi gelap, suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan Seruni. Kau milikku sekarang. Arhan terbangun dengan nafas memburu. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, tapi kamar ini bukan miliknya. Pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang terjadi. Di mana ia sekarang? Bagaimana ia bisa ada di sini? Dan yang paling penting, di mana Seruni? Aroma kayu jati dan dupa memenuhi udara, memberikan kesan mistis yang sulit dijelaskan. Arhan masih mencoba memahami situasi yang dialaminya. Kalimat terakhir Seruni, kau milikku sekarang, terus terngiang di pikirannya. Ia bergidik lalu mencoba menggerakkan tangannya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang melingkar di pergelangan tangannya. Gelang anyaman berwarna hitam dengan simbol yang sangat aneh. Seruni berdiri tidak jauh darinya, mengenakan kebaya berwarna merah yang tampak begitu kontras dengan cahaya redup di ruangan itu. Wajahnya tampak lebih segar, lebih muda, seolah baru saja memperoleh energi kehidupan baru. Senyumnya lembut, tetapi Arhan tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Di mana aku? Suara Arhan terdengar parau, hampir tak berbentuk. Seruni melangkah mendekat. Jemarinya yang halus menyentuh wajah Arhan dengan lembut. Kau ada di tempat yang seharusnya.
di sisiku. Arhan menggeleng. "Aku ingin pulang." Seruni tersenyum kecil, lalu menggelengkan kepalanya. "Kau sudah terlalu jauh untuk kembali." Di luar ruangan samar-samar terdengar alunan gamelan. Cahaya temaram dari lampu minyak menambah kesan magis pada tempat itu. Arhan mengedarkan pandangan, mencoba memahami di mana ia berada. Apakah ini rumah Seruni, ataukah tempat lain yang lebih mengerikan? Seruni duduk di sebuah kursi kayu yang berukir indah. Tatapannya masih sama, lembut, namun menyimpan sesuatu yang sulit diterjemahkan. "Kau masih belum mengerti, bukan?" katanya pelan. "Aku sudah memilihmu, Arhan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." "Memilihku?" Arhan menatapnya dengan kebingungan. "Untuk apa?" Seruni tersenyum. "Untuk tetap muda." Arhan terdiam. Tubuhnya terasa semakin lemah. Jantungnya berdetak lebih lambat dan nafasnya semakin berat. Ada sesuatu yang mengalir keluar dari dirinya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi terasa begitu nyata. Seruni menatapnya dengan penuh kepuasan. "Aku membutuhkan lebih dari sekedar hubungan biasa. Aku membutuhkan ikatan, dan kau adalah orang yang tepat untuk itu." Arhan merasakan kepanikan menyelimutinya. "Aku tidak menginginkannya. Tolong lepaskan aku." Seruni mendekat, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kau sudah menjadi bagian dari ini, Arhan. Sejak pertama kali kita bertemu, semuanya sudah ditentukan." Arhan mencoba mengingat pertemuan pertama mereka. Ada sesuatu di mata Seruni saat itu, sesuatu yang aneh, yang membuatnya merasa sensasi tidak biasa. Apakah sejak saat itu, semua ini sudah dimulai? Seruni mengusap bibir Arhan dengan ujung jarinya. "Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih panjang. Kau hanya perlu menerimanya." Arhan memejamkan mata. Ia tahu, jika ia menerima tawaran ini, ia akan kehilangan segalanya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan dirinya sendiri. Tetapi jika ia menolak, apa yang akan terjadi padanya? Seruni mendesah. "Kau tidak punya pilihan lain." Ruangan terasa semakin sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat. Arhan mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. Kesadarannya perlahan memudar, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk tetap terjaga. Saat ia membuka mata lagi, ruangan itu masih sama remang, dengan aroma dupa yang masih memenuhi udara. Dan Seruni masih ada di sana, duduk di kursi kayu, menatapnya dengan penuh misteri. "Kau terlihat gelisah dalam tidurmu," ucap Seruni dengan senyum tipis. Arhan menelan ludah, mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia menundukkan kepala, lalu memeriksa tangannya. Gelang hitam itu masih ada di pergelangan tangannya, seakan menegaskan bahwa semua ini bukan mimpi. Seruni menatap Arhan dengan lembut, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arhan merasa tidak nyaman. "Aku ingin pulang," kata Arhan dengan suara lirih. Seruni bangkit dari kursinya, melangkah mendekat lalu duduk di tepi ranjang. "Pulang kemana, Arhan? Dunia di luar sangat tidak lagi peduli padamu. Kau sudah menjadi bagian dari tempat ini." Jemarinya menyentuh wajah Arhan dengan lembut, seakan membujuknya untuk menerima keadaan. Arhan menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" Seruni tersenyum tipis. "Terimalah takdir ini, seperti yang lain sebelum dirimu." Arhan tersentak. "Maksudmu, aku bukan satu-satunya?" "Tentu saja tidak," jawab Seruni santai. "Banyak sekali laki-laki sepertimu yang datang dan menetap di sini. Beberapa dengan sukarela, sementara yang lain membutuhkan sedikit dorongan." Arhan bergidik. Jika benar ada orang lain sebelumnya, lalu kemana mereka sekarang? Apakah mereka masih ada? Atau sudah lenyap ditelan kegelapan tempat ini? Sementara itu, di luar rumah tempat Arhan berada, seorang pria tua berdiri di depan gerbang yang tertutup rapat. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan matanya menatap tajam ke arah bangunan yang tampak asing itu.
Pakaian lusuh membalut tubuhnya, rambutnya sudah memutih sepenuhnya. Dan di tangannya ia menggenggam sesuatu, sebuah kalung dengan jimat kecil berwarna merah. Arhan, aku harus menyelamatkanmu. Gumam pria itu dengan suara bergetar. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai membaca sesuatu dengan nada lirih. Hembusan angin tiba-tiba berubah lebih dingin, dan di balik gerbang terdengar suara-suara aneh. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak, seakan menyadari kehadiran pria tua itu. Kau tidak boleh berada di sini. Sebuah suara lirih bergema, hampir tak terdengar. Namun, pria tua itu tetap tegak berdiri. Ia menggenggam jimatnya erat-erat dan berusaha tetap fokus. Cahaya kecil dari jimat itu berpendar samar, namun cukup untuk mengusir kegelapan yang mulai menyelimuti tempat tersebut. Arhan, jika kau masih bisa mendengar ini, bangunlah, lawan pengaruhnya. Serunya penuh harap. Di dalam kamar, tubuh Arhan tiba-tiba merasakan getaran aneh. Matanya melebar, seolah ada sesuatu yang menariknya keluar dari bayangan kelam yang membelenggu pikirannya. Ia bisa merasakan nafasnya kembali teratur, pikirannya mulai jernih. Seruni tampak terkejut, tatapannya berubah, dan semuanya memudar. Ada seseorang di luar sana. Gumamnya, suaranya terdengar seperti desisan halus. Arhan menyadari ini adalah kesempatannya. Ia menguatkan dirinya, mencoba mengingat semua hal tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, rumahnya, dan kehidupannya sebelum bertemu dengan Seruni. Seruni menatapnya dengan tajam. Jangan melawan, Arhan. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba menyelamatkan salah satu dari kalian. Mereka semua gagal, dan mereka membayar harga yang sangat mahal. Arhan mengepalkan tangannya. Aku bukan mereka. Aku akan keluar dari tempat ini. Seruni tersenyum dingin dan mendekat. Matanya mulai berubah. Irisnya menggelap pekat, dan bibirnya mengkerucut dalam senyum tipis. Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat kau bertahan. Di luar, pria tua itu merasakan tubuhnya mulai melemah. Kegelapan di sekelilingnya semakin kuat, seolah hendak menelan cahaya kecil dari jimatnya. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus menyelamatkan Arhan sebelum semuanya terlambat. Arhan tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika ia tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat tidur. Seruni berdiri di depannya, matanya berkilat penuh amarah. Angin dingin berembus kencang di dalam kamar, membuat lilin-lilin di sudut ruangan berkedip liar. Di luar, pria tua yang mencoba menyelamatkan Arhan terdorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata. Namun ia tetap bertahan, menggenggam jimatnya erat-erat, sambil terus menggumamkan mantra. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Arhan. Bisik Seruni dengan suara bergetar. Kau masih milikku. Arhan menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa jika menyerah sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Dengan sisa tenaga ia menguatkan pikirannya dan mengingat suara pria tua di luar yang berusaha membangunkannya. Jangan biarkan dia menguasai pikiranmu, Arhan. Kau bisa lepas. Arhan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya membangkitkan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia merasakan dorongan kuat yang membuatnya bisa bergerak lagi. Seruni mencoba mendekatinya, tetapi sesuatu mendorong tubuhnya ke belakang. Ia terhantam dinding dengan keras. Ceritanya menggema di seluruh ruangan. Lilin-lilin padam seketika, dan kegelapan menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, tubuh Seruni mulai berubah. Kulitnya yang semua halus kini tampak retak dan mengering seperti tanah pecah. Matanya membelalak, wajahnya menegang, dan dari tubuhnya keluar kabut hitam yang berputar-putar di udara. Arhan menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Seruni mulai membusuk dengan cepat. Kau tidak bisa melawanku. Aku sudah hidup lebih lama dari yang kau bayangkan. Teriak Seruni dengan suara yang semakin melemah. Arhan menatapnya dengan penuh keteguhan. Kau sudah lama mencuri hidup orang lain. Sekarang giliranmu yang menghilang. Seruni menjerit untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang berterbangan di udara. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi.
Kegelapan menelan segala yang ada. Di luar, pria itu tersungkur ke tanah, nafasnya tersengal. Ia menatap rumah yang perlahan-lahan mulai runtuh, seolah Seruni adalah satu-satunya yang menahannya tetap berdiri selama ini. Arhan berlari keluar dengan tubuh penuh luka, tetapi ia selamat. Ia melihat pria tua itu dan mengangguk penuh terima kasih. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Arhan dengan suara serak. Pria tua itu tersenyum samar. "Hanya seseorang yang gagal menyelamatkan orang lain sebelumnya. Kau lebih beruntung dari mereka." Sebelum Arhan bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu berjalan menjauh, lalu menghilang di balik kabut malam. Arhan menoleh ke belakang. Rumah itu kini hanya tinggal reruntuhan. Seruni benar-benar telah lenyap dari dunia ini. Namun saat Arhan melangkah pergi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Ia menatap tangannya dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Kulitnya tampak lebih muda, lebih segar. Arhan menatap tangannya, merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Jantungnya berdebar lebih cepat, tubuhnya terasa lebih ringan. Tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tiba-tiba, suara yang tak asing bergema di kepalanya. "Aku tidak sepenuhnya hilang, sayang." Suara itu terdengar lembut, namun penuh misteri. Arhan terbelalak, menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan sendiri di genangan air yang tersisa dari hujan malam sebelumnya. Bayangan itu tampak berbeda, lebih tinggi, lebih tegap. Wajahnya memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan Seruni. Nafasnya tercekat, kesadaran yang mengerikan menghantam pikirannya. Meskipun Seruni telah lenyap, sesuatu dari dirinya telah berpindah ke dalam tubuh Arhan. Ia tidak benar-benar berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.